Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan jiwa kita untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus atau Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, Tidakkah engkau memberi jawab? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan minta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jikalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Luar biasa kita melihat bagaimana Yesus dibelenggu, bagaimana dia dihakimi, bagaimana orang banyak ingin dia disalibkan. Dan saat ini, jikalau hari sebelumnya kita belajar firman Tuhan, renungan sebelumnya, yaitu Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, sekarang posisi Yesus dalam tema kita pada hari ini yaitu Yesus di hadapan Pilatus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Pilatus merupakan pimpinan terbesar. Pilatus merupakan suatu orang yang akan memberikan keputusan bahwa layakkah dia atau Yesus untuk dibebaskan atau disalibkan. Itu tergantung Pilatus. Ketika Pilatus mengatakan tidak, maka Yesus tidak jadi disalib.
Jikalau Pilatus mengatakan iya, maka Yesus disalibkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ketika Yesus sudah dihadapkan ke mahkamah agama, mereka sepakat. Dikatakan di ayat yang pertama, pagi-pagi benar para ahli Taurat, mahkamah agama, mereka bermufakat, bahkan sepakat mereka membelenggu Yesus. Artinya mereka sudah sepakat bahwa Yesus harus kita nyatakan bersalah dan harus kita hadapkan kepada Pilatus. Nah, ini adalah penghadapan yang terakhir, yaitu Pilatuslah yang menentukan Yesus disalibkan atau tidak. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini, kita melihat cerita Alkitab pada pasal 15 ini. Bagaimana ketika mahkamah agama dan ahli Taurat dan para tua-tua menghadapkan Yesus di hadapan Pilatus. Kita mengetahui bahwa Pilatus sebenarnya mengetahui bahwa Yesus itu tidak melakukan kesalahan. Dia mengetahui hal itu. Ketika dia bertanya kepada Yesus, "Engkaukah anak Allah?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri telah mengatakan." Namun setiap apa yang pertanyaan disampaikan oleh Pilatus terhadap Yesus, Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban untuk membela dirinya. Namun kita melihat dia terdiam. Dia hanya menjawab apa yang dia bisa jawab seadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, Pilatus tidak menemukan ada kesalahan terhadap Yesus. Dia tidak temukan itu, namun Pilatus mengetahui para mahkamah agama, para ahli-ahli Taurat, bahkan juga para tua-tua, mereka sepakat untuk membelenggu Yesus. Pilatus tahu karena mereka dengki, karena mereka iri kepada Yesus. Sehingga apa? Sehingga mereka sepakat dan memberitahukan bahwa dia memang benar-benar harus disalibkan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, ada juga tradisi orang Yahudi. Dalam setiap perayaan, mereka harus membebaskan salah satu dari semua penjahat. Namun hal tersebut adalah keputusan dari orang banyak. Siapa yang layak untuk dibebaskan? Di situ ada seorang Barabas yang adalah seorang pemberontak. Di situ juga ada Yesus. Namun kita mengetahui, mereka tahu Yesus tidak bersalah. Namun karena mereka iri dan dengki terhadap Yesus, mereka tidak mau Yesus dibebaskan. Makanya menjadi dibebaskan orang yang pemberontak, yaitu Barabas. Barabaslah dibebaskan. Namun Yesus disesah mereka. Dan mereka mengatakan dia harus disalibkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan. Apa kesalahan Yesus? Tidak ada. Namun memang nubuat firman Tuhan harus dinyatakan. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan oleh karena darah Yesus. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyerahkan semuanya kepada orang banyak. Karena dia berpikir ketika dia nanti akan membela Yesus, maka jabatannya mungkin akan turun. Maka orang-orang banyak juga mungkin akan melempari dia dengan batu. Dia sudah tahu kebenaran, namun dia tidak berani untuk membela Yesus. Namun semuanya itu sudah atas seizinnya Tuhan Allah, Allah Bapa yang di surga. Supaya apa? Supaya digenapilah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita tidak mau berani untuk menyatakan kebenaran di depan orang banyak. Kita takut ketika kita menyatakan kebenaran itu, kita takut dibenci, bahkan dijauhi orang. Demikianlah sikap Pilatus demikian. Dia takut ketika dia menyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah. Padahal orang-orang banyak mengatakan, kami tidak mau
Yesus itu harus disalibkan. Nah, ketika Pilatus membela Yesus, nah, mungkin dia akan, jabatannya mungkin akan turun, atau mungkin orang banyak akan menyiksa dia, ataupun orang banyak akan menyiksa dia, atau mungkin menyalibkan dia, menggantikan Yesus. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita renungkan setiap proses penderitaan Yesus. Sungguh sadis. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa, bahkan menanggung dosa itu. Jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Jangan kita seperti Pilatus, tidak mampu mempertahankan kebenaran. Oleh karena apa? Dia takut dia akan menderita nanti. Jangan kita seperti itu. Namun mari kita walaupun sulit, kita nyatakan kebenaran itu. Tapi saya percaya jemaat diberkati oleh Tuhan. Kita adalah jemaat-jemaat yang mampu menyatakan kebenaran di depan orang-orang banyak, walaupun mungkin ada risiko yang akan kita tanggung, yaitu kita dibenci oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Engkau memberkati hidup kami, Bapa. Meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan ajar kami merenungkan setiap penderitaan-Mu Tuhan di kayu salib, supaya kami boleh menyadari bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Mesias, Engkau anak Allah yang hidup. Tuhan berkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.